Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibillahi 'ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa ba'du, setelah pengarang membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat serta salam, selanjutnya pengarang mulai masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini adalah pembahasan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Yajibu ala kulli mukallafin aya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahil fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaiz fi haqqihi wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib. Apa itu sifat Allah yang wajib? Sifat Allah yang wajib adalah sifat yang ketiadaannya itu tidak bisa dibayangkan. Wal mustahil, dan juga wajib untuk mengetahui sifat-sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil? Wa huwa ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang dengan keberadaannya tidak dapat dibayangkan. Terus juga wajib untuk mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah mayasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang sah-sah saja menurut akal keberadaannya atau ketiadaannya. Begitu juga wajib bagi seorang mukallaf setelah mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui juga sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para rasul. Nah, di nadhum yang pertama ini musannif pengarang memulai dengan menjelaskan apa itu sifat-sifat wajib. Sifat wajib totalnya itu ada 20 sifat. Yang pertama itu al-wujud. Fallahu mawjudun. Wujud itu maksudnya bimana subuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li illatin ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Wujud itu maksudnya sifat wujud bagi Allah, keberadaannya itu tetap dan nyatanya si Allah itu hukumnya wajib karena memang zat Allah itu sendiri, bukan karena alasan. Jadi adanya Allah itu, keberadaannya Allah itu ada karena memang zat itu sendiri, bukan karena alasan. Maksudnya alasan itu apa? Anna ghairahu lam yu'athir fi wujudi ta'ala. Tidak ada perkara lain yang mempengaruhi atas keberadaannya Allah itu. Amal wujudu fi ghairi dzati ka wujudina fa huwa bi fi'lihi ta'ala. Adapun keberadaan atau suatu wujud yang sifatnya itu bukan zatiyah tapi karena ada alasan, itu adalah seperti keberadaannya kita. Keberadaannya kita itu disebabkan oleh pekerjaannya atau tindakannya Allah yang menciptakan kita. Wa dalilu ala dzalik wujudu hadzihil makhluqat. Bukti dari keberadaan Allah adalah adanya makhluk ini semua, makhluk di semesta alam ini. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka syai'un min al-khalqi. Ya, dan andaikan itu Allah tidak ada, maka tidak akan ada makhluk di dunia ini, di alam semesta ini. Karena semuanya itu berasal dari Allah. Allah Ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu dalil-dalil Al-Qur'annya surat Toha ayat 14. Wa qala Ta'ala, dan Allah juga berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Surat Ar-Rum ayat ke-8.
Terus tadi buktinya kita itu gimana? Kok bisa dikatakan makhluk ini sifat adanya itu karena alasan. Itu bisa dicontohkan seperti anggap aja ada di jalan itu ada jejak kaki. Maka kan secara nalar aja itu udah jelas. Entah itu bentuknya manusia, entah itu jejak kaki manusia atau jejak kaki hewan atau jejak kaki apapun, pasti secara nalar juga ini pasti ada yang lewat sini sebelumnya. Artinya ada yang menciptakan itu. Nah, ini semua yang ada di alam semesta ini, bintang-bintang, bumi, laut, itu semua pasti juga menunjukkan adanya pencipta. Terus setelah wujud selanjutnya ada qadimun, fallahu mawjudun qadimun. Al-qidam wa huwa adamul awwaliyah li wujudihi ta'ala, ay innahu ta'ala la awwala li wujudihi li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat wa mujidu hadhil mawjudat wala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamu ta'ala syai'un. Qidam itu maksudnya apa? Qidam sifat wajib bagi Allah, yaitu tidak adanya permulaan. Maksudnya tidak ada permulaan, artinya Allah itu ada sebelum semuanya. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadzal kainat. Adanya Allah itu adalah pusat dari timbulnya semua perkara yang ada di alam semesta ini. Dan juga zat yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Maka wajib bagi Allah untuk mempunyai sifat qidam, yaitu tidak adanya permulaan. Yang berarti juga harus lebih dahulu dari semua ciptaan itu sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3.